Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devandra Diki Kurniawan. Saya dari kelas 13 IJA. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai praktek laporan kerja industri saya. Saya melakukan praktek kerja industri di ID Kreatif yang memiliki slogan Designed for Solution, di mana kami selalu memberikan solusi untuk permasalahan dari klien. Untuk bab pertama ada pendahuluan. Jadi latar belakang dari Prakerin adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pembelajaran yang dilakukan di dunia usaha atau dunia industri sebagai upaya pendekatan ataupun meningkatkan mutu siswi sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi keahlian yang telah dipilih sesuai dengan bidangnya. Praktik kerja industri dimaksudkan agar siswa dapat menerapkan ilmu yang dipelajari di sekolah di dunia kerja, sekaligus belajar mengenai ilmu yang ada di industri. Untuk dasar hukum praktek kerja industri ada beberapa. Yang pertama ada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya ada PP nomor 19 tahun 2005 yang terakhir diubah dengan PP nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya ada PPRI nomor 17 tahun 2010 yang telah diubah dengan PPRI nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat ada PP Republik Indonesia nomor 41 tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri. Kemudian ada Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Selanjutnya ada Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Kemudian ada Perindustrian nomor 03/IND-PER-1/2017 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link dan match dengan industri. Ada Permen Tenaga Kerja nomor 36 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Selanjutnya ada Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud nomor 46 tahun 4678-D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. Selanjutnya ada Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud nomor 130-D/KEP/KR/2017 tentang struktur kurikulum pendidikan menengah kejuruan. Untuk tujuan dari praktik kerja industri sendiri yaitu adalah melatih siswa agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri serta memiliki wawasan yang berkaitan dengan dunia kerja. Dengan diharapkan siswa dapat menguasai keterampilan yang berasal dari belajar dan berlatih, belajar mengenai teori dan dasar teknis maupun pengetahuan, dan berlatih menerapkan teori yang telah dipelajari. Selanjutnya ada manfaat praktik kerja industri. Yang pertama bagi siswa yaitu mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Selanjutnya ada menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif, dan orientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Selanjutnya menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. Selanjutnya memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat Prakerin. Untuk sekolah ada terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja, yang dimaksud adalah perusahaan. Kemudian meningkatkan kualitas lulusannya menjadi pengalaman kerja selama PKL atau praktik kerja industri. Selanjutnya mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat Prakerin. Untuk dunia industri atau dunia usaha lebih dikenal masyarakat sehingga dapat membantu promosi produk. Adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk pengembangan dunia usaha, dunia industri. Dapat mengembangkan proses
dan atau produk melalui optimalisasi peserta PKL, mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, tanggung jawab peserta prakerin. Yang pertama, peserta prakerin wajib melaksanakan selama minimal 6 bulan sebagai syarat kelulusan. Yang kedua, mentaati peraturan yang ditetapkan perusahaan dan sekolah. Yang ketiga, mentaati perjanjian yang telah disepakati dengan perusahaan. Yang keempat, menjaga nama baik perusahaan dan sekolah. Nomor 5, mentaati peraturan keselamatan kerja. Selanjutnya, keadaan umum perusahaan. Sejarah ID Kreatif berdiri pada tahun 2018 di Klaten, yang didirikan oleh saya, Devandra Diki Kurniawan, Muhammad Noval, Taufik Abdurrahman Zudi, dan Aviana Chandra. ID Kreatif sendiri bergerak di bidang jasa desain grafis dan advertising yang memberikan solusi tentang berbagai jenis desain grafis, mulai branding logo dan jenis desain lainnya. Kantor ID Kreatif sendiri berpusat di Duku Selap, RT 11 RW 6, Desa Kemiri, Kecamatan Turum, Kabupaten Klaten. Untuk visi dan misi kami adalah Designer for Solution. Misinya memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan kualitas demi kepuasan pelanggan. Kemudian mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam hal desain grafis. Untuk nilai perusahaan kita ada 4. Yang pertama ada tangguh. Yang dimaksud tangguh adalah berkemampuan tinggi dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian inovatif dan kreatif, selalu membuat terobosan menarik. Kemudian ada profesional, melakukan pekerjaan secara tepat, cepat, dan efisien. Kemudian komunikatif, selalu mengedepankan komunikasi yang baik kepada customer. Untuk struktur organisasi dan tugas-tugasnya, untuk ketua dipegang oleh Muhammad Noval Ahnafabiu yang bertugas memimpin usaha dan pengembangan usaha. Yang kedua ada administrator yang dijabat oleh Aviana Chandra Anggoning Tias yang bertugas bertanggung jawab atas segala hal-hal administrasi. Yang selanjutnya ada tim kreatif yang beranggotakan saya dan Taufik Abdurrahman Zudi yang bertugas melayani pelanggan dan bertanggung jawab atas pesanan yang diterima. Kemudian untuk peraturan perusahaan, yang pertama mentaati jam kerja yang berlaku, kemudian melakukan tugas dan pekerjaan sesuai sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, bekerja dengan tertib, jujur, cermat, dan penuh semangat. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan kerja. Untuk jam kerja industri, kami buka dari hari Senin sampai Sabtu pada jam 8, kemudian tutup jam 8 malam. Istirahat jam 12 sampai jam 1. Untuk khusus hari Jumat, kita ada sholat Jumat, jadinya mungkin jam istirahatnya bisa lebih maju. Kemudian untuk keselamatan kerja, setiap karyawan wajib membersihkan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing. Setiap karyawan harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Setiap karyawan wajib memelihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik dan teliti. Kemudian untuk sistem perekrutan dari perusahaan sendiri, yang pertama, penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian untuk menjadi calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk kegiatan saya selama prakerin, berikut adalah alur kerja saya. Yang pertama adalah pengumpulan informasi terkait jenis proyek yang akan saya kerjakan. Jadi saya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari klien mengenai desain yang akan saya buat. Kemudian saya melakukan analisis terhadap informasi yang saya sudah dapatkan tadi. Kemudian saya menyusun konsep awal dan tujuan akhir dari pembuatan desain tersebut. Kemudian saya melakukan research untuk mengetahui apakah
klien suka yang tipe seperti apa dan menemukan ide-ide baru untuk proyek tersebut. Kemudian brainstorming itu melakukan penggabungan antara konsep awal dan research yang telah dilakukan, dan saya membuat beberapa sketsa kasar untuk saya serahkan kepada klien. Kemudian saya melakukan evaluasi. Saya memberikan beberapa sketsa tadi kepada klien untuk dievaluasi, dan klien akan memilih satu yang terbaik dari beberapa sketsa saya tadi dan digabungkan dengan keinginan klien tersebut. Kemudian yang selanjutnya penyempurnaan atau finalisasi, yaitu melakukan finalisasi sketsa kepada klien untuk penyetujuan. Jadinya supaya klien nanti sudah setuju dengan desain tersebut dan tidak ada revisi lagi. Kemudian melakukan produksi sketsa kasar ke sketsa digital atau implementasi. Selanjutnya ada dokumentasi. Ini adalah tahap prepare. Ada laptop, mouse, charger pasti. Kemudian ini adalah proses desain saya. Nah, untuk proses desain ini saya mengerjakan yang ini, flyer, empasi, dan gizi buruk pada balita. Kemudian ini ada contoh cetak banner. Ada 2 jenis desain di sini. Dan ini ada pamflet dari Odaiba Japanese Language Center di Medan. Untuk pembahasan kesesuaian kompetensi sekolah yang sesuai dengan perusahaan saya, itu adalah yang pertama produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi manajemen perusahaan yang baik dan menghitung kos produksi atau laba perusahaan, BEP, dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh bagi saya. Dan yang pastinya karena saya bergerak di bidang desain grafis, pasti dasar desain grafis tentang materi warna, penggunaan tool pada software desain, pengaplikasian elemen pada desain grafis, dan masih banyak yang lainnya. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan saat melakukan praktik kerja industri, siswa harus memperoleh banyak ilmu pengetahuan yang tidak diperoleh perusahaan, dan itu banyak sekali ilmunya. Kemudian kegiatan praktik kerja industri sangat bermanfaat sebagai proses pematangan atas teori-teori yang telah diajarkan sekolah. Selanjutnya ada membantu siswa dalam membangun rasa tanggung jawab, disiplin, mandiri, dan bekerja dalam tim yang sangat diperlukan di dunia kerja nantinya. Untuk saran kepada adik kelas, yang pertama pastinya jaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten dan nama kelas ataupun jurusan. Yang kedua, melakukan persiapan dengan mencari referensi tempat PKL yang sesuai. Jadi persiapkanlah jauh-jauh hari supaya saat waktunya sudah tiba tidak merasa kerepotan, kebingungan harus melakukan praktek kerja industri di mana. Kemudian meningkatkan keterampilan agar siswa tidak hanya terpaku pada teori saja. Nah, selanjutnya belajar dengan giat dan rajin. Dan yang terakhir yang sangat penting, jangan takut untuk berwirausaha. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.